Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Kurniawan, seorang mahasiswa dari Universitas Pancasila dengan NPM 43192180022. Kali ini saya akan menjelaskan kopling kerucut yang merupakan tugas elemen mesin 2. Yang pertama, definisi kopling kerucut. Kopling kerucut adalah suatu kopling gesek dengan konstruksi sederhana dan mempunyai keuntungan di mana gaya aksial yang kecil dapat ditransmisikan momen yang besar, seperti pada gambar di samping. Bagian-bagian pada kopling kerucut sendiri terdiri dari driving shaft, outer cone, inner cone, driven shaft, actuating spring, contact lever, dan friction lining. Selanjutnya, penggunaan kopling. Kopling kerucut mentransfer torsi yang lebih tinggi daripada cengkraman plat atau cakram dengan ukuran yang sama karena aksi wedging dan peningkatan luas permukaan. Kopling kerucut pada umumnya sekarang hanya digunakan dalam aplikasi kecepatan periferal rendah. Meskipun dulunya sudah umum digunakan pada mobil dan transmisi mesin pembakaran lainnya. Mereka biasanya sekarang terbatas pada transmisi yang sangat khusus yang digunakan dalam balapan, rally, atau kendaraan off-road yang ekstrim, meskipun mereka umum di kapal listrik. Ini karena kopling tidak harus didorong sepenuhnya dan gigi akan diganti lebih cepat. Kopling kerucut kecil digunakan dalam mekanisme sinkronisasi dalam transmisi manual dan beberapa diferensial selip terbatas. Cara kerja kopling kerucut yaitu kopling kerucut meneruskan momen dengan perantara gesekan dengan bidang gesek berbentuk kerucut. Kopling kerucut merupakan suatu kopling gesek dengan konstruksi sederhana dan mempunyai keuntungan di mana dengan gaya aksial yang kecil dapat mentransmisikan momen yang besar. Kopling jenis ini dahulu sering dipakai tetapi sekarang tidak lagi. Hal ini disebabkan daya yang diteruskan tidak seragam. Komponen dari kopling kerucut sendiri yaitu dari bentuknya yang kerucut, yaitu kerucut betina warna hijau dan kerucut jantan berwarna biru. Yang selanjutnya yaitu poros. Kerucut jantan meluncur di splens. Yang ketiga, bahan gesekan. Biasanya pada kerucut betina. Yang selanjutnya yaitu pegas. Pegas untuk mengembalikan kerucut jantan setelah menggunakan kontrol kopling. Yang kelima yaitu di sini kontrol kopling yang memisahkan kedua kerucut dengan menekan. Selanjutnya arah putar yaitu kedua arah sumbu yang memungkinkan. Yang selanjutnya simbol-simbol yang berada pada kopling kerucut. Yang pertama PN yaitu intensitas tekanan dengan permukaan gesek kerucut. R1 jari-jari luar permukaan gesek. Yang selanjutnya R2 jari-jari dalam permukaan gesek. Yang selanjutnya yaitu R jari-jari rata permukaan gesek dengan rumus R1 plus R2 per 2. Selanjutnya alfa yaitu sudut setengah kerucut. Yang selanjutnya mu yaitu koefisien gesek permukaan kontak. Yang selanjutnya B yaitu lebar permukaan kontak. Nah, selanjutnya kita sampai pada tahap rumus-rumus yang digunakan dalam kopling kerucut. Yang pertama yaitu teori tekanan seragam. Gaya tekan aksial kopling atau gaya tekan pegas pada kopling dengan rumus W sama dengan Pi kali Pn buka kurung R1 kuadrat min R2 kuadrat tutup kurung. Sehingga tekanan normalnya yaitu Pn sama dengan W per Pi kali R1 kuadrat min R2 kuadrat tutup kurung. Dengan gaya gesek pada permukaan kerucut yaitu Fr sama dengan mu kali dWn sama dengan mu kali Pn kali 2πr kali dr kosek alfa. Dengan torsi gesek total kopling
DC sama dengan 2pi kali mu kali PR cosec alfa R kuadrat kali DR, sehingga torsi gesek total kopling yaitu T sama dengan 2pi kali mu kali PN kali cosec alfa buka kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat per 3 tutup kurung. Dengan substitusi tekanan normal, torsi gesek total menjadi T sama dengan 2/3 mu kali W kali cosec alfa buka kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat per R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat tutup kurung. Selanjutnya yaitu teori kausan seragam. Pada kausan seragam, intensitas tekanan normal berbeda setiap perubahan jari-jari dengan rumus PR kali R sama dengan C. Gaya normal pada permukaan kerucut yaitu dWn sama dengan PR kali 2πr kali dr kali cosec alfa. Sedangkan gaya aksial pada kerucut yaitu dW sama dengan dWn kali sin alfa sama dengan PR kali 2πr kali dr cosec alfa kali sin alfa sama dengan 2pi kali PR kali R kali dr. Dengan gaya aksial total kerucut yaitu W sama dengan integral R1 R2 kali 2pi kali C kali dr sama dengan 2pi kali C buka kurung R1 min R2 kuadrat tutup kurung. Sehingga tekanan maksimum C sama dengan W per 2pi buka kurung R1 min R2. Yang selanjutnya gaya gesek tangan sial pada kerucut. Fr sama dengan mu kali D kali Wn sama dengan mu kali PR kali 2pi kali R kali dr kali cosec alfa. Torsi gesek pada kerucut dengan rumus dr sama dengan Fr kali R sama dengan mu kali PR kali 2pi kali R kali dr kali cosec alfa kali R sama dengan mu kali C per R kali 2pi kali R kali dr cosec alfa kali R sama dengan 2pi kali mu kali C cosec alfa kali R kali dr. Torsi gesek total kopling dengan rumus T sama dengan integral R1 R2 2pi kali mu kali C cosec alfa kali R kali dr sama dengan 2pi kali mu kali C cosec alfa buka kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat per 2 tutup kurung. Sehingga substitusi tekanan maksimum C yaitu T sama dengan mu kali W kali cosec alfa kali R, di mana R sama dengan R1 ditambah R2 per 2. Karena gaya normal yang bekerja pada permukaan gesek Wn sama dengan W cosec alfa, sehingga torsi gesek total yaitu T sama dengan mu kali Wn kali R. Tekanan normal yang bekerja pada permukaan gesek Pn sama dengan W per 2pi kali R kali B kali sin alfa, atau Wn sama dengan Pn kali 2pi kali R kali B. Wn itu sendiri yaitu gaya normal yang bekerja pada permukaan gesek. Sehingga torsi gesek total menjadi T sama dengan 2pi kali mu kali Pn kali R kuadrat kali B. Untuk pertimbangan lain, di dalam perancangan kopling kerucut, gaya efektif bagas yang diperlukan untuk melepas kopling yaitu WE sama dengan Wn buka kurung sin alfa kali mu kali cos alfa. Saya ulangin, Wn buka kurung sin alfa ditambah mu kali cos alfa. Berdasarkan pengujian eksperimental, gaya tambahan hanya 25% gaya efektif. WE sama dengan Wn buka kurung sin alfa ditambah 0,25 mu cos alfa. Yang selanjutnya contoh soal dari kopling kerucut. Sebuah mesin bertenaga 45 kW pada 1000 rpm dilengkapi dengan kopling kerucut di dalam roda gila. Kerucut memiliki sudut muka 12,5 derajat dan diameter rata-rata maksimum 500 mm. Koefisien gesek adalah 0,2. Tekanan normal pada permukaan kopling tidak melebihi 0,1 Newton per milimeter kuadrat. Yang pertama, tentukan gaya pegas aksial yang diperlukan untuk mengaktifkan kopling.
Dan yang kedua, lebar muka yang diperlukan. Diketahui dari soal di atas, P sama dengan 45 kW, N sama dengan 1000 rpm, atau omega sama dengan 2pi kali 1000 per 60 sama dengan 104,7 radian per sekon. Alfa sama dengan 12,5 derajat, mu sama dengan 0,2, D sama dengan 500 mm, Pn sama dengan 0,1 Newton per milimeter kuadrat. Yang pertama, gaya pegas aksial diperlukan untuk mengaktifkan kopling. Pertama-tama, mari kita cari torsi yang dikembangkan oleh kopling dan beban normal acting di permukaan gesekan. Kita tahu bahwa tenaga yang dikembangkan oleh kopling yaitu 45 kali 103 sama dengan T. T kali 104,7 atau T sama dengan 45 kali 103 per 104,7 sama dengan 430 Newton meter. Kita juga tahu bahwa torsi yang dikembangkan oleh kopling yaitu 430 sama dengan mu kali Wn kali R sama dengan 0,2 kali Wn kali 0,25 sama dengan 0,05 Wn. Wn sama dengan 430 per 0,05 sama dengan 8.600 Newton. Dan gaya pegas aksial yang diperlukan untuk mengaktifkan kopling yaitu We sama dengan Wn dibuka kurung sin alfa ditambah mu kali cos alfa tutup kurung sama dengan 8.600 buka kurung sin 12,5 ditambah 0,2 kali cos 12,5 sama dengan 3.540 Newton. Yang kedua, lebar muka yang diperlukan. Kita tahu bahwa beban normal bekerja pada permukaan gesekan yaitu 8.600 sama dengan Pn kali 2pi kali R kali B sama dengan 0,1 kali 2pi kali 250 dikali B sama dengan 157B. B sama dengan 8.600 dibagi 157 sama dengan 54,7 mm. Referensi yang saya ambil yaitu dari buku Theory of Machine dengan edisi ke-14 karangan R. Gurmi tahun 2005. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.